Laicite adalah istilah dalam bahasa Prancis yang berarti sekularisme atau sekularitas. Laicite merupakan konsep pemisah antara agama dan negara yang merupakan bagian dari identitas nasional Perancis. Laicite di Perancis diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, terutama berdasarkan hukum tahun 1905. Hukum tersebut melarang pemerintah Perancis untuk mengakui agama apapun kecuali undang-undang warisan. Laicite merupakan bagian integral dari politik Perancis kontemporer dan menjadi bagian dari moto pasca revolusi Perancis, yaitu Liberty, Equality, Fraternity. Namun, asas ini tetap kontroversial baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekularisme adalah pahaman yang berpendapat bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Negara tidak mendukung atau mengutamakan satu agama di atas yang lain. Ini berarti tidak ada simbol atau praktik keagamaan di ruang publik yang dikelola oleh pemerintah. Sementara Laicite melindungi kebebasan beragama, ia juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan ekspresi keagamaan di ruang politik. Laicite mengupaya Prancis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, meski seringkali menimbulkan tantangan dalam praktiknya. Laicite merupakan prinsip yang terus berkembang, mencerminkan tantangan dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam masyarakat Prancis, prinsip ini berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan netralitas negara dalam konteks masyarakat yang semakin pluralis. Halo Kak, namanya siapa? Saya dari Indra Kameswara. Bisa minta waktunya nggak buat wawancara? Sebelumnya kakaknya kuliah di mana? Di Ubay, Oke, umurnya berapa Kak? 20 tahun. Sekarang aku mau nanya untuk keperluan tugas kelompok. Menurut kakak, hukum agama itu apakah lebih penting daripada hukum negara? Hukum agama menurut saya tidak lebih penting daripada hukum negara. Karena mereka berdua itu punya keunggulan di bidangnya masing-masing. Kalau menurut saya hukum agama itu lebih baik dalam mengurus masyarakatnya secara personal dan individu. Dan kalau hukum negara itu lebih bagus dalam mengurus negaranya secara general. Oke, itu aja Kak jawabannya. Iya itu. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Ya. Saya Jian Fahmi dengan NIM 13124000141. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan apakah laicite dapat diterapkan di Indonesia. Laicite sebagai prinsip pemisah agama dan negara memiliki tantangan dalam penerapan di Indonesia. Meskipun dapat menawarkan netralitas dalam urusan keagamaan, konteks sosial dan budaya Indonesia yang multikultural dan religius membuat implementasinya kompleks. Laicite di Prancis yang seringkali berujung pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun laicite bisa menjadi referensi, penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan keragaman masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi laicite. Menurut saya, laicite berprinsip yang memisahkan agama dari kehidupan negara dan publik. Artinya, negara tidak boleh mencampuri urusan agama dan sebaliknya, agama juga tidak boleh mempengaruhi kebijakan negara. Semua orang bebas menjalankan agama mereka, tapi di ruang publik seperti di sekolah atau instansi pemerintah, agama tidak boleh terlihat atau diterapkan. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan dan memastikan semua orang dengan berbagai keyakinan atau
tanpa keyakinan bisa hidup bersama secara adil dan setara. Sejarah laicite. Sekularisme Prancis berakar sejak revolusi 1789 sampai 1799, berhasil memisahkan gereja dan negara lebih dari 100 tahun lalu. Sejak September lalu, setidaknya ada 3 insiden terkait terorisme di Prancis. 2 orang staf rumah produksi diserang di dekat kantor majalah Charlie Hebdo pada akhir September. Pada 16 Oktober, seorang guru bernama Samuel Paty dipenggal setelah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad di sekolah. Lalu pada 29 Oktober, 3 orang tewas di serangan Nice. Situasi semakin memanas. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait kebebasan berpendapat di negerinya dianggap sebagai sikap anti-Islam. Negara-negara berbentuk mayoritas Muslim mengancam Macron dengan aksi boikot produk-produk Prancis dilakukan di berbagai tempat. Pada awal Oktober lalu, Presiden Macron mengatakan bahwa sekularisme, dasar negara, dan separatisme Islam harus ditangani. Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799 berdampak besar pada sejarah modern Prancis. Monarki runtuh dan rezim kuno gereja yang berperan penting melegitimasi kekuasaan raja digugat. Demokrasi liberal dan sekularisme kemudian tumbuh di negeri yang selalu gaduh di revolusi ke revolusi ini. Dalam sejarah Prancis, gereja memegang posisi strategis dalam kekuasaan. Para pendeta mendapat hak-hak istimewa, prioritas sosial, menanggung pajak lebih ringan, serta keuntungan-keuntungan terkait kepemilikan tanah. Gereja Katolik Roma juga menguasai urusan keagamaan serta memegang kendali terhadap pendidikan. Lalu ada pemisahan gereja dan negara yang terakhir. Sikap gereja kemudian dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusioner kaum Republikan. Pada 1902, Prancis dipimpin oleh Émile Combes, seorang Republikan anti-klerikal militan. Jengkel oleh kebencian gereja, Combes akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya mengubah aturan